Berita pemain abroad Nathan Chu Aon menggebrak EPL Championship dengan debut mengejutkan. Sementara Elkan Bagot tampil penuh bersama Blackpool. Temukan fakta mengejutkan di balik keberhasilan mereka di klub. Bikin gempar publik. Ole Romani membuktikan kelasnya lagi di Eredivisie Belanda. Shin Tae-yong harus mendesak PSSI untuk aksi cepat naturalisasi atau timnas Belanda akan curi kesempatan besar ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kejutan besar. Rumor FIFA izinkan Martin Paes bela timnas Indonesia. Akankah dia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia bulan September ini? Temukan semua yang perlu kamu ketahui tentang kabar spektakuler ini. Berita mengejutkan. Mauro Zylstra semakin dekat bergabung dengan timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik kabar gembira ini dan bagaimana dampaknya untuk masa depan timnas? Temukan semua detailnya di sini. Menggemparkan publik. Kiper timnas Belanda U17 Yael Samson siap perkuat timnas Indonesia. Akankah keputusan ini membuat Hernando Ari ketar-ketir? Simak apa yang terjadi di balik ketegangan ini. Nah, ini baru top. Shin Tae-yong memupuk ambisi besar membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apa strategi mengejutkan yang dia rancang untuk wujudkan mimpi besar ini? Temukan semua rencana besar di balik upaya ambisius ini. Sensasional. Shin Tae-yong ungkap filosofi tak mau berkhianat dan yakin dengan timnas Indonesia bersama Erick Thohir. Kenapa dia berani menolak tawaran menggiurkan dari 10 klub lain? Temukan fakta besar di balik keputusan berani ini. Langkah sangat cerdas. Ternyata ini cara Shin Tae-yong membentuk hubungan akrab dengan skuad timnas Indonesia. Simak cara unik dan di luar dugaan yang dia gunakan untuk menjadi pelatih yang disukai dan diidolakan tim. Langkah gemilang. Kapten timnas Indonesia U20 berani menetapkan target ambisius. Bagaimana timnya akan berjuang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025? Simak semua strategi hebat di balik ambisi besar ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Berita pemain abroad Nathan Chu Aon menggebrak EPL Championship dengan debut mengejutkan. Sementara Elkan Bagot tampil penuh bersama Blackpool. Temukan fakta mengejutkan di balik keberhasilan mereka di klub. Pada Sabtu malam kemarin, dua pemain keturunan Indonesia Nathan Chu Aon dan Elkan Bagot mengalami hasil yang berbeda dengan klub mereka masing-masing di kompetisi sepak bola Inggris. Nathan Chu Aon yang baru saja menjalani debut bersama Swansea City di Piala Liga Inggris pada awal pekan ini, akhirnya merasakan atmosfer EFL Championship saat Swansea menghadapi Preston North End di Stadion Swansea. Namun Chu Aon tidak dimainkan sebagai pemain inti kali ini, berbeda dari laga piala. Manajer Luke Williams hanya menurunkan Chu Aon di menit 88. Swansea tampil dominan sejak awal pertandingan dan berhasil menang telak 3-0. Kemenangan ini memberi Swansea semangat setelah kekalahan mereka di laga pembuka. Di sisi lain, Elkan Bagot mengalami hasil yang kurang memuaskan dalam debutnya bersama Blackpool di League One Inggris. Blackpool kalah telak 3-0 dari Stockport County di Stadion Blue Omfield Road. Manajer Neil Critchley memutuskan untuk menurunkan Bagot sebagai starter sama seperti saat di Piala Liga Inggris dan memberinya kepercayaan penuh sepanjang pertandingan. Sayangnya performa Blackpool kurang memuaskan. Mereka gagal menciptakan peluang, sedangkan tim tamu Stockport County memberikan ancaman yang lebih besar. Alama pertandingan Blackpool tidak mampu menciptakan peluang berarti. Bikin gempar publik. Ole Romani membuktikan kelasnya lagi di Eredivisie Belanda. Shin Tae-yong harus mendesak PSSI untuk aksi cepat naturalisasi atau timnas Belanda akan curi kesempatan besar ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Ole Romeni sekali lagi menunjukkan kelasnya dan membuktikan bahwa pilihan Shin Tae-yong untuk calon striker keturunan berkualitas tinggi ini tidak salah. Pada Sabtu malam kemarin, Romeni mencetak gol pembuka yang memukau bagi FC Utrecht dalam pertandingan melawan Heerenveen di lanjutan Liga Eredivisie Belanda. Dengan penampilan yang gemilang di Abelenstra Stadion, Romeni tidak hanya menunjukkan kemampuannya dalam mencetak gol, tetapi juga menguatkan keyakinan banyak pihak bahwa ia adalah tambahan yang sangat berharga untuk timnas Indonesia. Golnya pada menit ketiga pertandingan membuktikan betapa tajamnya instingnya dalam mengonversi peluang menjadi gol. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tentu merasa sangat puas dengan performa Romeni yang konsisten. Pilihan untuk mengundangnya sebagai calon striker timnas tampak semakin tepat setelah melihat kontribusi nyata Romeni di lapangan. Tidak hanya itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas tim nasional, pasti merasa bahagia melihat pemain keturunan ini memberikan performa yang solid dan menjanjikan. Melihat penampilan Ole Romeni yang sangat mengesankan, Coach STY kini harus mendesak PSSI untuk segera menaturalisasi striker keturunan berkualitas tinggi ini. Penampilan gacor Romeni dalam beberapa laga terakhir membuat banyak orang khawatir jika PSSI tidak bergerak cepat. Federasi Sepak Bola Belanda bisa saja membujuk Romeni untuk membela timnas negara kelahirannya. Walaupun hingga saat ini Romeni belum pernah dipanggil ke skuad senior timnas Belanda, ia memiliki pengalaman bermain di level kelompok umur Belanda. Dengan performa cemerlang yang ditunjukkannya, KNVB tentunya akan mempertimbangkan kemungkinan memanggilnya untuk memperkuat timnas Belanda senior. Jadi, sudah siapkah kita melihat Ole Romeni mengisi lini depan timnas Indonesia? Dengan momentum yang terus membaik, Romeni siap menambah daya serang dan mencetak gol bagi Merah Putih. Teruslah berjuang, Ole Romeni, kami menantikan aksi gembilangmu di lapangan hijau untuk timnas Indonesia. Kejutan besar, rumor FIFA izinkan Martin Paes bela timnas Indonesia. Akankah dia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia bulan September ini? Temukan semua yang perlu kamu ketahui tentang kabar spektakuler ini. Tim nasional Indonesia mendapat angin segar dengan kabar bahwa FIFA telah menyetujui Martin Paes untuk bermain bagi tim Merah Putih. Keputusan ini memungkinkan Paes membela Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang akan dimulai pada September mendatang. Menurut laporan dari Lahat Post yang merupakan bagian dari jaringan Diswai dan B Universe, Indonesia bisa bernapas lega setelah FIFA meresmikan perpindahan kewarganegaraan Martin Paes dari Belanda ke Indonesia. Menariknya, Federasi Sepak Bola Belanda turut membantu proses ini dalam sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA di Paris. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA menyetujui permintaan perpindahan kewarganegaraan tersebut. FIFA kini tinggal menyelesaikan proses administrasi yang diharapkan selesai paling lambat pada 18 Agustus hari ini. Dengan persetujuan ini, Martin Paes diharapkan siap memperkuat timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Sebenarnya Paes sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April 2024, namun ia belum bisa membela timnas karena pernah bermain untuk Belanda. Setelah sidang CAS pada 15 Agustus, FIFA akhirnya memberikan izin kepadanya untuk membela Indonesia. Di grup C, hanya Indonesia dan Bahrain yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Perjalanan Indonesia di kualifikasi akan dimulai pada 5 September 2024 dengan pertandingan tandang ke Arab Saudi dan mereka akan menjalani laga kandang pertama melawan Australia pada 10 September 2024. Berita mengejutkan, Mauro Zylstra semakin dekat bergabung dengan timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik kabar gembira ini dan bagaimana dampaknya untuk masa depan timnas? Temukan semua detailnya di sini. Berita baik datang untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia kemungkinan besar akan segera mendapatkan tambahan kekuatan di lini depan.
Penyerang berdarah Belanda, Mauro Zylstra dikabarkan sedang menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini disebut sudah mulai mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi. Kabar menggembirakan ini pertama kali diungkapkan oleh Yusa Nugraha melalui kanal YouTube miliknya. Yusa yang merupakan pesepak bola Indonesia dengan jaringan luas di kalangan pemain diaspora menyebut bahwa Zylstra telah mengirimkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Sekarang aku sudah kirim semua berkas. Jadi sekarang tinggal tunggu saja. Saat ini aku masih menunggu kapan bisa ke Indonesia. Aku berharap bisa secepatnya, kata Yusa menirukan pesan singkat Zylstra kepadanya. Zylstra memulai karir sepak bolanya dengan bergabung di AZ Alkmaar pada tahun 2019. Namun tidak lama kemudian ia pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Di sana ia menjalani pelatihan di berbagai jenjang usia sebelum akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen U21 setelah satu musim di tim U18 AFC Amsterdam. Selama bermain di NEC U21, Zylstra menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia menjadi salah satu pemain andalan tim dan tampil dalam 19 pertandingan di kompetisi U21 musim lalu, mencetak 9 gol dan memberikan 1 assist. Berita tentang kemungkinan Zylstra memperkuat timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh pengamat dan komentator sepak bola Indonesia Bung Ropan. Menurut Ropan, Zylstra adalah pemain yang pantas dipertimbangkan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dari sekian banyak nama yang beredar, pemain yang satu ini saya pikir layak untuk dipertimbangkan oleh PSSI, kata Bung Ropan. Bagus kalau kita mendapatkan pemain-pemain muda yang kuat. Menggemparkan publik. Kiper timnas Belanda U17 Yael Samson siap perkuat timnas Indonesia. Akankah keputusan ini membuat Hernando Ari ketar-ketir? Simak apa yang terjadi di balik ketegangan ini. Yael Samson, mantan kiper timnas Belanda U17 muncul sebagai opsi menarik untuk memperkuat timnas Indonesia di tengah ketidakpastian proses perpindahan Federasi Martin Paes. Kiper berusia 18 tahun ini, yang kini bermain untuk FC Volendam U21, mengungkapkan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Samson mengaku bahwa agennya telah melakukan komunikasi dengan perwakilan PSSI di Belanda mengenai kemungkinan menaturalisasi pemain keturunan Fardy Bahdim. Hal ini mungkin membuka peluang bagi tim pelatih Indonesia untuk mempertimbangkan Samson yang merupakan jebolan Akademi FC Utrecht. Sejauh ini belum ada tawaran resmi dari PSSI. Agen saya sudah berhubungan dengan Fardy Bahdim, tetapi saya belum tahu bagaimana kelanjutannya, kata Samson, seperti dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Ia menambahkan jika ada tawaran dari PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia, saya tentu sangat ingin. Saya ingin datang ke Indonesia dan membela timnas Indonesia. Samson dikenal sebagai kiper yang sangat disukai pelatih karena keterampilannya menjaga gawang dan kemampuannya dalam membangun serangan. Dengan darah Indonesia dari pihak ayahnya, Samson tidak hanya mampu menjaga gawang dengan baik, tetapi juga dapat ikut berkontribusi dalam membangun serangan dari belakang. Ini membuatnya menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Jika tidak langsung bergabung dengan timnas Indonesia senior, Samson bisa menjadi kekuatan penting bagi timnas Indonesia U20 yang dilatih Indra Syafri. Terlebih lagi, timnas U20 sedang mencari pemain diaspora untuk membantu mencapai target mereka lolos ke Piala Dunia U20 2025. Nah, ini baru top. Shin Tae-yong memupuk ambisi besar membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apa strategi mengejutkan yang dia rancang untuk wujudkan mimpi besar ini? Temukan semua rencana besar di balik upaya ambisius ini. Timnas Indonesia mencatat sejarah baru dengan berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan Tom Haye dan rekan-rekannya dalam fase ini akan dimulai pada bulan September mendatang. Sudah cukup lama timnas Indonesia tidak berada sedekat ini dengan peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini mengungkapkan harapannya untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Amerika Utara, tepatnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Shin Tae-yong optimis bahwa timnas Indonesia bisa mencapai prestasi tertentu di ajang tersebut. Saya yakin kami bisa mencapai tingkat tertentu di Piala Dunia 2026 Amerika Utara, ujarnya yang dikutip dari KBS World Indonesian. Meski optimis, Shin Tae-yong tetap realistis dan tidak ingin memberikan janji yang berlebihan, mengingat posisi timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-133 dunia menurut FIFA. Saya tidak bisa mengatakan kami 100% akan lolos karena sekarang kami ada di peringkat ke-133, jelas Coach STY. Namun Shin Tae-yong tidak ingin kehilangan kepercayaan diri. Hal ini juga ia tanamkan kepada para pemain timnas Indonesia dengan menekankan bahwa peringkat hanyalah angka. Tetapi saya selalu mengatakan kepada pemain bahwa peringkat itu hanya angka, jelas Shin Tae-yong. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Peringkat FIFA mereka pun semakin membaik. Shin Tae-yong percaya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih hasil yang lebih baik. Kuncinya adalah kerja keras para pemain. Kami bisa naik lebih tinggi lagi. Para pemain memahami hal itu dengan baik. Dan jika mereka terus berusaha serta meningkatkan kemampuan diri, mereka akan meraih hasil yang lebih baik ketika bergabung dengan timnas Indonesia. Tutup Coach STY. Sensasional. Shin Tae-yong ungkap filosofi tak mau berkhianat dan yakin dengan timnas Indonesia bersama Erick Thohir. Kenapa dia berani menolak tawaran menggiurkan dari 10 klub lain? Temukan fakta besar di balik keputusan berani ini. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah memperpanjang kontraknya hingga 2027. Meski begitu, sebelum memperpanjang kontrak tersebut, ia sempat mendapatkan banyak tawaran dari tim-tim lain. Pengakuan ini disampaikan Shin Tae-yong dalam wawancara dengan KBS World Indonesian. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa ia memilih untuk tetap bersama timnas Indonesia karena tidak ingin meninggalkan pekerjaan yang sudah mulai membuahkan hasil, serta tidak ingin mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh banyak pihak di dunia sepak bola Indonesia. Sebenarnya saya mendapatkan banyak tawaran, ujar Shin Tae-yong. Saat Piala Asia, saya juga menerima banyak tawaran. Namun saya banyak berdiskusi dengan Erick Thohir tentang apa yang harus dilakukan untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaannya. Shin Tae-yong mengakui bahwa ada tawaran yang lebih menarik dari tim lain, tetapi ia merasa tidak bisa meninggalkan kepercayaan yang telah dibangun di Indonesia. Tentu saja ada tawaran yang lebih baik dari tempat lain, tetapi dalam waktu singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah prinsip hidup saya. Ia juga menyebut bahwa meskipun 2 tahun pertama sangat melelahkan, sekarang ia mulai melihat hasil dari kerja keras tersebut. Dan jika saya meninggalkan semua itu, rasanya akan sangat disayangkan dan mungkin menyesal. Selain itu, saya selalu memikirkan para pemain yang setia kepada saya seperti anak-anak saya sendiri, meskipun kami tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Mereka sangat polos dan selalu mendengarkan saya dengan baik, lanjut STY. Shin Tae-yong juga mengungkapkan bahwa ia telah menerima tawaran dari 10 tim berbeda sebelum menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia. Namun, ia tidak pernah menggunakan tawaran tersebut sebagai alat negosiasi dengan PSSI. Sekarang saya sudah menandatangani kontrak, jadi saya bisa mengatakannya. Ada sekitar 10 tim yang mengundang saya, kata Shin Tae-yong. Meski ada banyak tawaran bagus, saya tidak pernah memanfaatkannya untuk bernegosiasi dengan PSSI. Kami hanya berbicara tentang bagaimana membangun masa depan. Jika saya membicarakan tawaran-tawaran itu bisa dianggap tidak etis. Jadi, saya tidak pernah menyebutkannya dan berharap PSSI bekerja sama dengan penuh kepercayaan. Shin Tae-yong menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa karena keyakinannya tersebut, ia tidak tergoyahkan oleh tawaran dari tim lain dan dengan mudah memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia.
Rahasia besar terungkap. Ingin bergabung dengan timnas Indonesia? Simak kriteria mengejutkan Shin Tae-yong yang harus diketahui pemain Liga 1. Apa saja syaratnya dan bagaimana cara memenuhinya? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan kriterianya dalam memilih pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Sebagai pelatih yang sangat selektif, Shin Tae-yong tidak hanya fokus pada kualitas individu pemain, tetapi juga pada kontribusi mereka terhadap tim. Pada awal karirnya di timnas Indonesia, Shin Tae-yong banyak memanggil bintang-bintang Liga 1 untuk memperkuat tim. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai memberi kesempatan lebih banyak kepada pemain keturunan dan pemain muda berbakat. Perombakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan dan hasilnya terbukti memuaskan dengan tercapainya berbagai target, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia. Bagi Shin Tae-yong, perbedaan kemampuan antar pemain sangat tipis sehingga ia selalu menekankan pentingnya kerja keras dan pengorbanan untuk tim. Saya selalu mengatakan kepada para pemain saya bahwa mereka harus merasa kurang, harus berusaha keras dan bersedia berkorban untuk tim. Karena perbedaan kemampuan itu hanya setipis kertas, ucap Shin Tae-yong. Selain itu, kepatuhan terhadap instruksi adalah hal yang sangat penting bagi Shin Tae-yong. Di lapangan, pemain harus sepenuhnya mengikuti arahan pelatih, sementara di luar lapangan, mereka diberi kebebasan untuk beristirahat dan merasa nyaman. Saat kalian turun ke lapangan, saya akan mengambil alih 100% kendali. Tetapi di luar lapangan, saya pastikan kalian bisa istirahat sepuasnya dan nyaman. Jelas STY. Shin Tae-yong juga menekankan bahwa pengorbanan untuk tim dan rekan setim adalah nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap pemain yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Saya selalu menekankan pada pemain pentingnya semangat pengorbanan. Kalian harus bersedia berkorban untuk tim dan rekan-rekan kalian. Jelas STY. Pesan ini menjadi panduan bagi para pesepak bola terbaik di Indonesia yang ingin menjadi bagian dari skuad Garuda. Langkah sangat cerdas. Ternyata ini cara Shin Tae-yong membentuk hubungan akrab dengan skuad timnas Indonesia. Simak cara unik dan di luar dugaan yang dia gunakan untuk menjadi pelatih yang disukai dan diidolakan tim. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, mengungkapkan caranya memperlakukan para pemain selama menjadi pelatih. Coach Shin pertama kali tertarik dengan timnas Indonesia setelah melihat kekalahan mereka dari Malaysia pada tahun 2019. Setelah pertandingan itu, ia melakukan riset mendalam tentang budaya Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Saat pertama kali ada tawaran dari Indonesia, saya melihat bagaimana tim Indonesia bermain saat di Kuala Lumpur, Malaysia, ujar Shin Tae-yong seperti dilansir dari kanal KBS World Indonesian. Ada pertandingan melawan Malaysia dan saya ingat Indonesia kalah. Saat itu ketua PSSI dan staf lainnya datang ke Malaysia untuk bertemu saya sambil menonton pertandingan itu. Shin Tae-yong sempat ragu apakah ia bisa meningkatkan kualitas tim Indonesia, tetapi karena ia menyukai tantangan, ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia juga berterima kasih kepada Direktur Grup Damyeong, Seo Jun Hyuk yang membantunya hingga bisa datang ke Indonesia. Awalnya, Coach Shin tidak tahu banyak tentang Indonesia, termasuk budaya, agama, dan gaya hidup masyarakatnya. Namun setelah mempelajari budaya Indonesia, ia menemukan pendekatan yang tepat untuk para pemain. Ia memperlakukan para pemain seperti adiknya sendiri, sering bercanda dan berinteraksi dengan cara yang akrab. Misalnya, ia sering mencubit atau melakukan tindakan jahil lainnya untuk membangun kedekatan dengan para pemain. Meskipun gaya hidup para pemain sepak bola penting, saya berusaha memahami budaya masyarakat terlebih dahulu karena saya tidak bisa berbahasa Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Saya mendekati para pemain seperti adik saya, bercanda dan bermain-main dengan mereka, bahkan melakukan kontak fisik seperti mencabut bulu telinga, mencubit, atau menusuk mata. Meskipun terlihat kasar, para pemain justru lebih suka ketika saya melakukan itu. Coach Shin juga sering menari bersama para pemain untuk mencairkan suasana, termasuk menari tarian bulgogi di lapangan. Meski demikian, Shin menyadari bahwa ia tidak bisa menciptakan kedekatan ini sendirian.
Ia berterima kasih kepada para pemain yang turut membantu menciptakan suasana yang menyenangkan saat latihan, terutama Marcelino Ferdinand yang sering membuatnya tertawa meskipun kerap dimarahi. Terutama Marcelino, dia sangat lucu. Meskipun sering saya marahi, dia selalu membuat suasana menjadi ceria, ujar Shin Tae-yong. Para pemain sangat menyukai hal-hal seperti itu dan saya juga berpikir mungkin kedekatan ini yang membuat saya dan para pemain bisa menjadi satu. Langkah gemilang, Kapten Timnas Indonesia U20 berani menetapkan target ambisius. Bagaimana timnya akan berjuang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025? Simak semua strategi hebat di balik ambisi besar ini. Kapten Timnas Indonesia U20 Donny Tri Pamungkas menargetkan timnya untuk lolos ke Piala Asia U20 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh tim akan bekerja keras untuk memberikan penampilan terbaik di babak kualifikasi demi mengamankan tempat di turnamen tersebut. Timnas Indonesia U20 akan bertanding di babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berlangsung pada 21 hingga 29 September di Jakarta. Mereka tergabung dalam grup F bersama Timnas Yaman, Timnas Timor Leste, dan Timnas Maladewa U20. Sebagai persiapan, Timnas Indonesia U20 telah memulai pemusatan latihan di Jakarta sejak pekan lalu. Pelatih Indra Syafri memimpin langsung training center yang diikuti oleh 32 pemain, termasuk Donny Tri Pamungkas. Donny menegaskan bahwa tujuan utama tim adalah lolos ke Piala Asia U20 2025 dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan performa terbaik di setiap pertandingan. Yang pasti targetnya bisa lolos ke Piala Asia. Kita akan bekerja lebih keras lagi dan berikan yang terbaik di setiap pertandingan, ujarnya kepada media di Stadion Madia. Pemain Persija Jakarta ini juga mengungkapkan bahwa saat ini ia tengah dalam proses pemulihan dari cedera pergelangan kaki, namun kondisinya semakin membaik. Saya lagi cedera, sedang pemulihan. Tapi cederanya semakin membaik, jelas Donny. Setelah pemusatan latihan di Jakarta, skuad Garuda Nusantara akan berpartisipasi dalam turnamen Sold Out on US Cup U20 2024 yang digelar di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September. Mereka akan menghadapi Timnas Argentina, Timnas Korea Selatan, dan Timnas Thailand U20 dalam turnamen tersebut. Turnamen ini akan menjadi ajang uji coba penting bagi Timnas Indonesia U20 sebelum menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan laga pembuka melawan Argentina U20. Keputusan hebat. Timnas Indonesia U20 siap guncang dunia dengan kejutan besar melawan Argentina. Meskipun hanya laga uji coba, apa yang membuat mereka tidak gentar dan siap menghadapi tantangan besar ini? Pemain Timnas Indonesia U20 Donny Tri Pamungkas merasa percaya diri menghadapi lawan-lawan tangguh dalam pertandingan uji coba di Korea Selatan. Bahkan Donny optimis bisa memberikan kejutan saat Timnas Indonesia U20 bertanding melawan Timnas Argentina U20 dalam turnamen mini tersebut. Timnas Indonesia U20 akan mengikuti turnamen mini di Korea Selatan pada akhir bulan ini, tepatnya mulai 28 Agustus hingga 1 September 2024. Turnamen ini menjadi bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada 21 hingga 29 September 2024. Selain Argentina, Timnas Indonesia U20 juga akan berhadapan dengan Thailand dan Korea Selatan U20 dalam turnamen ini. Donny Tri Pamungkas menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan kekuatan lawan karena Timnas Indonesia U20 sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin kita akan memberikan kejutan untuk semua lawan, ujar Donny di Jakarta Sabtu kemarin. Donny juga memastikan bahwa Timnas Indonesia U20 akan berusaha menampilkan performa terbaik. Hal ini untuk menunjukkan bahwa tim mereka terus berkembang setelah menjuarai Piala AFF U19 dan menjalani pemusatan latihan lanjutan. Kami akan bekerja keras di sana dan memberikan yang terbaik, jelas Donny.
Semoga bisa meraih hasil terbaik dan belajar banyak dari pengalaman di sana. Dengan kondisi ini menarik untuk menantikan penampilan Timnas Indonesia U20 di turnamen tersebut. Apakah mereka benar-benar bisa memberikan kejutan seperti yang diharapkan?